Yesaya. Kita sudah masuk ke Yesaya pasal yang ke-14. Kita buka, mari buka kitab suci. Kita sudah masuk dalam pendalaman kitab suci dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14. Kita akan mendengar dari Yesaya 14 ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Yesaya 14 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Kita baca dengan judulnya dimulai. 1, 2, ya. Israel Babylon. Sebab Yahweh akan berbelas kasihan ke atas Yakub dan akan memilih Israel dan akan mengembalikan mereka kepada negeri mereka sendiri, dan orang-orang asing akan bergabung dengan mereka, dan mereka akan menyatu pada kaum Yakub, dan bangsa-bangsa akan mengambil mereka dan membawa mereka ke tempatnya, dan keluarga Israel akan mewarisinya di negeri Yahweh sebagai budak-budak dan sebagai hamba-hamba perempuan, dan mereka akan menjadi penawan terhadap orang-orang yang menawan mereka, dan mereka akan melintas atas orang-orang yang menindas mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini adalah nubuatan kita nubuatan, ya, terutama ketika Yahweh mau menjadi manusia sudah lama dinubuatkan di kitab Yesaya. Yang tertulis di Yesaya 7 ayat 14, baik Yesaya 9 ayat 5 tentang kelahiran, dan juga tentang dia di kayu salib sebagai korban kurban Paskah. Yesaya 53 juga sudah dinubuatkan dan sudah terjadi. Dan Yesaya ini juga menubuatkan tentang kedatangan dia di awan-awan menjemput orang-orang kudus, orang pilihannya. Itu belum. Ya. Yesaya ini juga menubuatkan tentang kerajaan 1000 tahun di Yesaya 60 sampai 61. Baik tentang Yerusalem surgawi ada di Yesaya 60-61. Itu belum digenapi. Kelahiran sudah, kematian, mengosongkan diri di kayu salib sudah, kedatangan belum, kerajaan 1000 tahun juga belum, dan masuk surga juga belum. 3 lagi yang akan digenapi. Yesaya 14 ini juga adalah nubuatan firman tentang akhir zaman, atau tentang kedatangan Yahweh, kedatangan Tuhan Yesus di atas awan-awan. Di sini ayat 1 dan ayat kedua menjelaskan bahwa orang-orang Israel atau keluarga Israel dan juga di luar Israel atau disebut bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Israel, sehingga nanti di surga Yesaya 9, Wahyu pasal 19 sering kita sudah dengar, di surga itu ya nanti berkumpul dari berbagai suku, kaum, bangsa dan bahasa. Tidak hanya bangsa Israel 12 suku. Ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa ya di luar Israel akan dikumpulkan, termasuk saudara daripada sekarang yang disebut ya orang-orang Kedar atau keturunan Nebayon. Itu tetangga kita. Kedar kita sudah tahu kan? Ya, keturunan Ismail. Itu juga ada tanda. Jadi salah satu tanda akhir zaman, nanti banyak dari keturunan Kedar ini menerima Yesua. Dan kita sekarang
sudah lihat memang banyak sekarang. Perbandingannya lebih banyak ya mereka masuk ke Kristen. Apalagi karena COVID-19 ini, Corona, di setiap negara banyak yang percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak sekali sudah dibaptis ya, di media sosial juga itu jelas seperti videonya. Nah, kita lihat dulu ya nubuatan salah satu keturunan Kedar tadi. 1 Tawarik pasal 1 ayat 29. 1 Tawarik 1 ayat 29. Kita baca ayat 29. Haleluya. Baca sama-sama. 1, 2 ya. Inilah generasi mereka, anak sulung Ismail ialah Nebayot, kemudian Kedar, Adbel dan Mispa. Inilah nanti disebut keturunan Nebayot, Kedar. Kita sudah tahu Kedar. Haleluya. Tetangga kita, saudara, 1 bapak, 2 mama, 2 inong kata Bapak. 2 inongnya saudara bapaknya Abraham, ya. Ismail dari budaknya siapa? Hagar, lahirlah Ismail, lalu tadi Nebayot baru Kedar dan seterusnya. Itulah karena Hagar itu dalam kitab Kejadian dia itu budak waktu keluar, waktu diperbudak, ya. Maksud saya dari Mesir diambil budak Kedar, lalu itulah yang salah daripada Abraham. Itulah salah satu kesalahan Abraham dan istrinya. Banyak orang belum mengerti. Walaupun itu sudah terjadi, Tuhan maklum. Sebenarnya kenapa saya katakan itu kesalahan Abraham sama istrinya? Karena sebelum Abraham mengambil seperti Hagar, Yahweh sudah berpesan kepada Abraham dan istrinya, bukan dari perut siapa-siapa nanti lahir keturunannya selain dari Sarah. Haleluya. Termasuk Abraham. Seharusnya ketika istrinya maksa Abraham, udah ambillah, yang penting nanti kita punya anak. Seharusnya Abraham tegur istrinya, jangan istriku Sarah, Yahweh sudah berpesan dari perutku ini nanti keluar engkau sudah keluar. Sama seperti kelemahannya seperti Adam. Adam sudah mendapat firman jangan dimakan buah yang dilarang, tapi ketika istri Adam, Hawa, memberikan kepada Adam, si Adam diam aja. Seharusnya Adam memberitahukan kebenaran, rusaklah nikah itu terusnya. Maka lahirlah Ismail, Nebayot dan Kedar. Cuma Yahweh kan baik, Abraham itu kan sudah menjadi pilihan Yahweh. Abraham dulu adalah penyembah berhala. Jadi kita harus sadar, jangan kita langsung sombong. Wah, di sana masih berhala. Opung kita pun Abraham dulu penyembah berhala ya. Yosua 24 ayat 14-15 Yosua katakan, ingatlah nenek moyang kita dulu adalah penyembah-penyembah berhala-berhala. Haleluya. Jadi semua kita, apalagi seperti kata kita Batak Toba ini kan, coba sebelum Nomensen masuk yang berhasil menginjil di tanah Batak, orang Batak Toba khusus Batak saudaraku, semua dulu sebelum menjadi Kristen adalah penyembah berhala. Lalu Nomensen masuk berhasil, yang itu disebut sekarang gereja HKBP. Itu gereja yang ada kaitan kepada Nomensen. Nomensen membawa nama Yahweh. Kalau lapal Bataknya Jehovah do Siparua. Sekarang aja saudaraku nggak kenal nama Yahweh kan? Kalau dulu, haleluya, puji Jehovah. Lagu-lagunya pun banyak kan? Puji Jehovah. Sekarang enggak. Setelah sudah diterjemahkan, diciptakan kitab bahasa Indonesia, Jehovah atau Yahweh lari ke Allah.
ALLAH, sama dengan Tuhannya Kedar tadi. Sama nggak hurufnya? Sama. Maka kan di Malaysia, ya baik di Indonesia sudah ada beberapa hamba Tuhan gereja menyurati lai Kementerian Agama, termasuk ada warga Tobing. Nah itu berani dia langsung dia ke Jakarta ongkos sendiri, tenaga sendiri, dan Amerika, dia surati agar dikembalikan. Dan Malaysia sudah berapa kali sidang dan sudah diputuskan di Malaysia bahwa Allah itu bukan Tuhannya Kristen sebenarnya. Haleluya. Maka Allah itu hanya ada di bahasa Indo, bahasa lain tidak ada itu saudara. Maka itu harus dikembalikan karena harus saling menghargai. Kalau di Malaysia, kalau ketahuan itu didenda, panggil itu saudara. Di Indonesia masih ada jugul-jugul lah, kok susah saudara. Padahal sudah lengkap secara sejarah, bukti, firman dan yang lain. Maka kita doakan Indonesia ini, karena tidak boleh ada dua penyembahan. Amin. Tidak ada berdua Tuhan. Jangan ada Tuhan lain, ilah lain di hadapan. Maka yang memanggil Abraham, tetapi saudaraku, lahirlah tadi Ismail. Maka itu Ismail itu tidak menjadi ahli waris yang benar. Tidak dikatakan Abraham, Ismail, Yakub, bukan kan? Tidak Abraham, Ismail, Yakub, tapi Abraham, Ishak, Yakub. Padahal yang duluan lahir Ishak atau Ismail? Ismail, karena dia bukan anak janji. Ishak tadi itulah Yesaya tadi, Yesaya 14 itulah nanti menjadi keluarga bangsa Israel. Terdiri dari berapa marga? 12 marga. Dari nama-nama suku tertua sampai termuda, 12 suku. Jadi orang Batak juga. Marga itu kan nama saudara. Amin. Marga itu nama. Nah, saudara, dari keluarga, saudara juga mereka keluarga. Dari keluar Israel dan di dalam Israel, terutama tanda akhir zaman nanti keturunan ya daripada Ismail itu akan banyak bertumbuh. Dan sekarang kita sudah lihat banyak tandanya. Yesaya 60 ayat 7. Kita buktikan nubuatannya. Yesaya 60 ini juga adalah nubuatan yang akan harus digenapi, karena setiap nubuatan pasti akan digenapi, sebab Yahweh tidak pernah berdusta. Yesaya 60 ayat 7 coba. Yesaya 60 ayat 7. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Sudah saudaraku? Ayo ayat 7, 1, 2, ya. Semua kambing domba kedar akan dikumpulkan bagimu, domba-domba jantan Nebayon akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mesbahku, dan aku akan memuliakan bayanku. Ini nubuatan bahwa keturunan Nebayon kedar tadi, mengerti kan? Dari Ismail itu memang harus digenapi. Tanda kedatangan Yahweh belum datang sebelum mereka bertobat. Selain bangsa Israel, oke, bangsa Israel kan Yesaya 14 tadi dinubuatkan mereka akan pulang ke kampungnya. Sila mudik ya pulang kampung, sama ya. Pulang kampung. Kampungnya bangsa Israel di mana? Ya di Israel sana. Ya. Itu yang disebut diaspora. Berpulangnya perantau-perantau dari seluruh negara. Kalau Israel memang harus pulang ke sana. Kita orang Batak tak perlu pulang ke Yerusalem. Kampung kita, Filipi katakan kita, KTP kita aslinya adalah warga kerajaan surga, bukan Yerusalem sana, tapi Yerusalem surgawi. Amin. Kalau bangsa Israel asli itu memang sudah balik ke sana. Itulah sekarang yang masih diributkan.
Timur apa namanya? Timur Tengah. Tepi barat ya. Nah itu pemukiman sudah dibangun. Itu untuk sekalian pergenapan akhir zaman. Agar nanti bait suci yang di sebelah sana nanti dibangun. Agar nanti Wahyu 13 setan antikris selama 3,5 tahun akan menguasai dunia. Nah itu sejalan sekarang semua, lagi jalan itu semua. Israel sudah pulang, bukankah pemberitaan bait suci sudah masuk ke mana-mana? Seluruh dunia sudah tahu kan? Bait suci akan segera dibangun. Di Israel itu cuma bangsa Israel kan kayak Kristen di Indonesia, ada karismatik, ada KBB lah, ada Pentakosta. Di sana Yahudi juga terbagi-bagi. Ada Yahudi yang sudah moderat, maksudnya sudah moderat sudah bergaul kepada. Ada yang memang masih kental hukum Tauratnya asli. Mereka tidak mau bergabung apa segala macam, tidak mau mengakui ya bangsa-bangsa lain itu tidak kafir. Nah mereka sedang disitulah mereka nanti ya sedang menyatukan keputusan. Kalau sudah satu keputusan orang Yahudinya, ya seperti contoh KBB, Pentakosta Karismatik satu, jadilah bait suci itu. Dan membangun bait suci yang pernah dihancurkan terakhir Jenderal Titus ya, Jenderal Titus tahun 70. Sekarang sudah tahun 2020, tahun 70 Masehi itu kan dihancurkan. Nah, kalau kita lihat sekarang pembangunan bait suci, saya rasa tidak perlu lama-lama, benar? Amin. Maka kita harus siap-siaplah. Sekalipun masa corona, sambil kita jaga, ya pada masa corona apa namanya istilahnya? Ikuti apa namanya itu? Nggak pikirkan lagi corona saudara, hanya firman aja, sudah. Karena corona itu belum apa-apa. Lebih pikirnya setan dibanding corona. Kalau setan langsung masuk ke neraka orang dipikirnya. Haleluya. Iya. Jadi bukan corona yang paling ditakuti, setan. Efesus 6 ayat 12 itu yang harus diwaspadai. Haleluya. Iya. Saudara dikasih Yahweh protokol lah, maksudnya kita ikuti protokol kesehatan. Amin. Tapi jangan lupa protokol surga, ibadah, berdoa, melayani. Haleluya. Justru di saat kesukaran lah, disitulah orang Kristen sungguh-sungguh datang kepada Yahweh. Mazmur 91 kan jelas. Penyakit menular, kematian, bencana tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, ke keluargamu. Kalau engkau duduk diam di bawah naungan yang maha tinggi, 1000 rebah sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, engkau tidak akan terkena apa-apa. Katakan amin. Tidak ada kena, jangan takut. Asal kita setia, sungguh-sungguh beribadah dan jaga juga protokol kesehatan. Jangan juga sepakaron. Jangan mencobai Tuhan. Contoh begini, hujan-hujan ya jangan kena hujan lah. Kalau bisa pakai payung apa enggak? Aku orang beriman. Kalau ditaskan hujan, demam dia. Ya, itu mencobai Tuhan namanya. Haleluya. Amin. Firman Yahweh mengajak tunduk juga kepada pemerintahmu. Kecuali dia sudah melanggar firman, seperti pemerintahan Nebukadnezar. Kalau udah nggak disuruh lagi ibadah, nyembah patung, itu jangan. Seperti Daniel, peraturan apapun tak mau. Akhirnya Daniel masukkan ke gua singa. Tetap aman, saudara. Singa tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Sadrak, Mesach, Abednego masukkan api, satu rambut pun tidak ada yang terbakar. Begitu juga pada masa sekarang ini. Virus corona mau apapun, gak ada yang prediksi gelombang kedua, gelombang ketiga, takkan mempan itu kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Yahweh. Haleluya. Yang tinggal di Gosen,
Seperti bangsa Israel tinggal di Gosen. Mereka lockdown selama berapa hari? 14 hari lockdown, mereka tinggal di rumah, jangan keluar kemana-mana. Berapa hari mereka di rumah, ikuti. Tapi bukan hanya lockdown tutup pintu aja. Ada tanda darah, makan roti tidak berani. Tanda darah itulah Ibrani 9:14, itulah ibadah. Roti itulah firman. Yohanes 6:51. Jangan pula hanya lockdown tutup pintu tapi gak ada firman, gak ada ibadah. Ya kau datang mati. Karena Mesir tutup pintu juga yang malam-malam. Tapi mati karena tidak ada tanda darah, tidak ada roti. Ada satu lagi, sayur pahit. Itu bicara salib, penderitaan seperti sayur pahit. Kenapa nggak dibikin sayur manis? Tapi Yahweh makan sayur pahit. Memang ikut Yahweh Lukas 9 ayat 23. Pikul salibmu setiap. Ini kan salib ini ibadah. Jadi kalau orang nggak ibadah itu sama aja nggak perlu salib. Tanda orang pikul salib dia punya sah. Mana mungkin dia pikul salib gak ada salibnya, benar nggak? Benar nggak? Mana mungkin dia pakai helm gak ada helmnya? Aku pakai helm tapi gak ada helm. Oh udah gila, udah seperti karena kopi segala ini. Kalau dia bilang pakai helm berarti ada helmnya. Kalau dia bilang dia memang pikul salib berarti ada salibnya. Haleluya. Seperti pujian itu, saya mau ikut Yesus. Sekarang udah gak lagu lagi, lagu kemakmuran. Digeser dulu, nanti itu habis kopi mungkin. Kepala bukan ekor. Kepala ekor. Sekarang soal penderitaan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya kaya, meskipun saya susah, menderita. Sekarang ini bukan hanya orang yang gak berduit, orang miskin susah, orang kaya paling susah sebenarnya masa sekarang, benar gak? Mana orang lebih susah, orang miskin atau orang kaya ketika datang ke saudara? Mana lebih susah, yang tidak punya rumah dengan yang punya rumah 1000 pintu, tiba-tiba datang ke saudara, mana lebih susah? Yang punya rumah 1000 pintu lah pikirnya. Kalau kita nggak punya rumah mau kita pikirin. Haleluya. Kita nggak punya perusahaan, kita nggak punya pabrik segala macam. Sekarang ngeri. Bayar pajak, bayar ini segala macam. Sementara produksi tidak ada. Maka dikatakan Jepanya itu pada hari kedatangan Tuhan pahit. Pahlawan pun, orang kuat pun menangis, saudara. Ya nggak tahu saudara sekarang orang kaya banyak menangis. Ama mau ngiri nih. Kalau kita udah biasa menderita. Haleluya. Iya. Maka itu saudara, kita saling harus sungguh-sungguh. Kecuali orang kaya takut Yahweh yang ngerti firman. Seperti Ayub, orang paling kaya di daerah itu. Contohnya orang nomor 1 di Medan paling kaya, hartanya sekian T. Kalau kita T yang banyak, telur, terong, tahu, tempe. Kalau mereka T triliun. Ayub itu orang kaya. Ketika dia diuji masalah hartanya, bukan berkurang, tapi kandas habis, saudaraku. Bukan hanya itu, diuji lagi anaknya yang tidak bertobat, batinnya tersiksa. Setiap hari Ayub itu berdoa untuk anak-anaknya, 10 orang itu tidak bertobat. Tetapi dia orang kaya yang mengerti firman, sehingga dia katakan, Yahweh yang memberi. Kemana kita? Kalau Ayub aja mantan orang kaya yang hebat bisa, masa kita nggak bisa? Apa yang diambil, saudara? Kalau Ayub dia diambil semua, saudara apa yang diambil? Belum ada, saudara. Punya perusahaan belum balik, nggak bisa kredit lagi kan? Nggak bisa apa? Kalau Ayub langsung diambil miliknya semua, saudara. Kesehatannya pun diambil, diizinkan Tuhan. Tapi yang memberi, Yahweh yang mengambilnya. Haleluya, haleluya. Jadi kalaupun keuangan kita sulit, pekerjaan sulit,
nggak apa-apa, itu belum apa-apa dibanding air. Tapi kita harus siapkan diri. Jangan sampai nanti keturunan Nebayot itulah yang menggenapi ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu, kan itu dalam Matius. Jangan seperti itu. Nanti jangan kita hina-hina mereka. Siapa orangnya itu nanti Yahudi pilih itu. Ada yang bertobat lewat Injil. Apalagi sekarang berita Injil sudah sampai kemana-mana lewat media sosial ini. Satu sisi tidak enak sekarang. Siapa lagi agama mana lagi tidak mendengar Injil? Karena iklan-iklan Injil di mana-mana sudah ada. Di televisi juga sudah ada kan? Televisi apa itu? Yang sering kasih ayat-ayat, tapi ayatnya nggak ada, kata-katanya aja, belum berani dia bikin ayatnya. RTV ya? Nah itu kan selalu bikin ayat-ayat Amsal, tapi nggak ada tulis Amsal, masih takut dia. Padahal yang lain bikin ayat langsung saudaraku. Ngapain? Kita takut. Karena kan ada undang-undangnya juga, semua agama yang sudah sah ada izinnya semua dilindungi, bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Amin. Asal jangan menghina dan segala macam. Maka itu saudara, jangan, ini peringatan bagi kita. Nanti mereka datang, maka dikatakan dalam Filipi pasal 2, nanti semua lidah, termasuk lidah Nebayot tadi Kedar keturunannya akan memanggil Yahshua. Jangan lidah kita, lidah mereka panggil Tuhan, lidah kita panggil setan. Yang terdahulu menjadi terakhir. Dulu panggil Yahweh. Wah, Yahweh adalah Tuhanku. Inilah satu-satunya gerejaku. Wah, enak kali ngomong ke Petrus. Makanya jangan terlalu jago ngomong saudaraku. Selalu aja tapi setia. Tapi berbuat saudaraku. Jangan seperti Petrus. Guru, mati pun aku mati. Jangan nanti semua lidah mengaku. Filipi juga, Filipi 2:11. Kita buktikan dulu. Itu juga nubuatan Tuhan Yahshua. Dia dalam kitab Filipi melalui Rasul Paulus, surat Filipi pasal 2 ayat 11 kita baca. Filipi 2:11. Ini juga nubuatan tentang akhir zaman ini saudara. Di mana lidah nanti semua percaya Yahshua. Ya coba Filipi 2:11 kita baca ya. 1, 2, iya, 1, 2, ya. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yahshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim, Yahweh Bapa. Semua lidah. Udah sekarang sudah semua lidah? Belum kan? Jadi ini nubuatan tentang akhir zaman kedatangannya. Maksudnya semua lidah bukan berarti semua penduduk dunia ini lidahnya. Maksudnya semua setiap negara ada lidah-lidah orang-orang yang memanggil Yahshua, termasuk dari keturunan kita. Itu pasti saudara. Itu pasti mereka akan datang karena itu sudah dibuatkan. Yesaya 7:14, Yesaya 9:5 sudah dibuatkan tentang kelahiran. Betul terjadi nggak? Yesaya khotbah kemana-mana. Banyak orang tak percaya saudara. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9:5. Nanti akan datang raja, akan datang dia sebab Yahweh, dialah Bapa. Seorang perempuan akan mengandung dan melahir, dialah juru selamat, dialah apa? Raja damai, dialah Bapa yang kekal, dialah Yahweh. Maka Yohanes katakan, kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah sama, aku yaitu Yahweh itu. Banyak orang tak percaya, termasuk bangsa Israel. Tak percaya mereka. Waktu Yahshua lahir menjadi manusia, Herodes, imam-imam pun ahli Taurat Farisi ketika itu tahu ayatnya itu, tapi nggak yakin dia. Kalau yakin dia sungguh pasti dia datang menyembah karena lomba. Kenapa saudara? Haleluya. Kecuali orang-orang Majus dan para gembala mewakili hamba Tuhan, hamba Tuhan. Orang Majus mewakili jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh rindu mencari, dan bertemulah
Maka sekitar ini juga bertemu. Kalau orang Majus bertemu Yesua pada saat itu, kita bertemu nanti. Korintus katakan kita akan nanti berjumpa muka dengan muka. Haleluya. Nanti kita ketemu langsung. Wajahnya di mana ya? Kalau di India kayak orang India, Tuhannya. Tuhan Yesus kayak orang India. Kalau di Cina ada ciri matanya. Yang mana yang benar ini? Karena foto-foto yang dibilang orang Tuhan Yesus banyak nggak fotonya? Beda-beda nggak? Ada yang keriting kali, ada yang lurus. Padahal satunya sebenarnya. Kalaupun dia pernah menjadi manusia betul. Tapi dalam kitab Wahyu, ketika dia sudah kembali ke aslinya, wajahnya seperti matahari. Tidak ada yang bisa melihatnya. Bersinar. Tidak bisa. Ada yang bisa lihat matahari? Matahari tengah hari. Kalau nggak buka sebenarnya. Maka waktu Paulus dulu sebelum menjadi Paulus, ketika Yesua datang, dia berjalan, saking tidak bisa lihat, buta dia dan tersungkur dia mendengar suara. Haleluya. Saya juga banyak dengar orang kesaksian jumpa Tuhan. Gak bisa dilihat wajahnya, hidungnya mancung orang bangga ada karena dia penuh kemuliaan. Jadi foto-foto yang di rumah-rumah itu buatan manusia itu. Itu artis. Artisnya itu. Saudara bilang, saudara taruh pula di kamar kan fotonya. Tuhan Yesus aku sudah datang. Tiba-tiba ada pula artisnya. Ayah ini. Aku itu. Pemain film yang baru-baru ini film apa? The Passion ya. Mel Gibson ya. Banyak fotonya itu di rumah orang Kristen. Dibilang gak Tuhan itu. Menurut saudara kan tersalah kalau dia bilang contohnya saya Mel Gibson. Lalu saudara taruh rumah saudara bilang Tuhan saya. Bukan si Mel Gibson yang salah. Makanya dia ketika disuruh main film itu kan ada kesaksian dia. Gak mau dia saudara. Takut dia seperti Lucifer dalam kemuliaan. Maka ketika dia dipaksa main film itu, dia kena hukum. Baca itu kesaksiannya. Ada kesaksiannya langsung. Dia dihukum loh, langsung datang Tuhan ada sama dia, menghukum dia. Jadi waktu dia mengikut salib di film, orang nggak tahu sebenarnya sama seperti bisa dibenarin dia saudara. Hampir mati dia katanya berapa kali. Sampai dia minta ampun Tuhan, ampunlah, mau posisimu dalam film ini. Dia ngaku dia bukan Tuhan. Datang pula orang Kristen. Tuhan, siapa itu? Tuhan Yesus katanya. Kan ceritanya anak-anak kan? Jadi jangan salah. Haleluya. Haleluya. Roma 1 ayat 18-22. Jangan tukar kemuliaanku dengan gambar-gambar binatang dan gambar manusia. Terutama lagi dibikin patung-patung. Saya Pak nggak menyembah patung. Jangan menyembah. Keluar katakan jangan membuat membuat aja nggak boleh. Jadi Yahweh itu sudah luar biasa. Jangan buat, apalagi menyembah. Karena dibuat, akhirnya orang menyembah patung jadinya. Dengan alasan apapun. Maka itu kita harus persiapkan diri. Jangan nanti dia baik itu datang, lidahnya mengaku Yesua. Jangan pula nanti kita seperti Petrus akhirnya menyangkal. Banyak seperti Judas juga nanti, jangan seperti Judas. Judas adalah gambaran orang Kristen yang menjual Tuhannya. Dijual Tuhannya demi dijual imannya, agamanya, pindah agama demi pangkat, banyak gak? Demi istri, dapat istri biar jadi orang terkenal, bisa kerja di perusahaan ini. Banyak orang seperti itu, seperti Judas. Itulah orang terdahulu jadi terakhir. Maka kita jagalah. Jangan kita merasa puas. Aku kan sudah ibadah, sudah melayani. Saudara, yang paling berat secara hidup kita bukan menerima, tapi mempertahankannya. Maka dalam Matius 24 ayat 13, yang selamat barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya. Coba Matius, coba ayat terakhir dulu. Nah, itu pasti kelas rohani dulu ayat terakhir. Kalau kelas rohani berarti perlu bertobat lagi, berikan lagi. Kalau bilang ayat terakhir, wah enak mau pulang. Nah itu
itu perlu bertobat juga itu saudaraku. Belum seperti Maria ya. Ya, mau dibilang ayat terakhir, ayat pertama, ayat pertengahan, Maria tetap setia, maka dia mendapat yang terbaik. Ini masalah hati nggak ada yang tahu. Coba Matius 24:13. Kita baca sama-sama, yuk. Matius 24. Oh, ayat 13 ya? Ya, kita baca 1, 2, 3. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahnya, dia akan diselamatkan. Jadi sebelum itu digenapi, jangan nanti orang-orang yang belum datang kepada Yahweh, orang-orang yang masih di tua, orang-orang yang belum beribadah, masih diskotik, narkoba, jangan kita ejek, hina mereka, kita rendahkan mereka. Yesus pernah berkata, jangan nanti orang-orang pecina, pelacur-pelacur bertobat, kalian ke belakang. Haleluya. Seperti Matius 22, diundang nggak mau, akhirnya kepada orang-orang jahat diundang masuk, akhirnya yang dahulu menjadi yang belakang. Jangan. Maka kita harus bertahan. Barang siapa bertahan, artinya pertahankan iman kita, pertahankan ibadah kita. Masa corona ini juga, di sini juga diuji gereja. Gereja bukan gereja satu provinsi, satu negara, seluruh dunia. Ada Kristen nggak? Ada gereja kan? Di Arab juga ada banyak ya. Di Mesir juga banyak gereja. Di Indonesia aja 1000, di sana amnya gereja, nggak ada ribu-ribu orang itu. Padahal langsung di sananya Mekah kan? Karena pernah terdengar kan seperti itu kan? Maka itu saudaraku, ya, diujilah gereja. Apakah bertahan imannya? Haleluya. Kita bersyukur new normal ini, ya. Mesir sudah dibuka kan? Istiqlal sudah, Pak Jokowi sudah ke situ kemarin dengan protokol kesehatan dan mana-mana. Kita jaga. Terutama Sumatera Utara, di mana ada yang garis merah dan segala macam. Di sini diuji iman kita. Apakah kita masih bertahan beribadah? Apakah kita masih bertahan melayani? Amin. Terutama kami hamba Tuhan ini yang biasanya KKR kemana-mana. Kalau kami KKR bukan ke Amerika, ke Australia, ke kampung-kampung sih, Kalang, Tanah Karo, Dairi, masuk mandi pun rame-rame. Sumur kampung kan itu rame-rame mandi. Malu-malu tak sebenarnya. Orang kampung sana biasa, laki-laki mau 10 orang setor mandi. Mau KKR enak, sekarang nggak bisa lagi. Mau KKR apa? Pelayanan ke rumah sakit. Jangan-jangan pas masuk rumah sakit dia apa? Diperiksa. Pas pula demam dia kan, karena belum sarapan pagi sebenarnya. 7,7 sekian, angkat. Ditanya pula itu. Ngeri sekarang. Penjara, rutan, penjara yang biasanya kan ke penjara. Saya bagaimana? Belum bisa Pak. Wah, sedih secara rohani. Kalau saya sedih bukan karena corona ini, bukan karena nggak bisa minum. Salah satu kesedihan saya nggak bisa lagi melayani kemana-mana seperti dahulu kala. Kalau sebab WHO katakan corona nggak bisa hilang, berarti enggak. Selamanya lah, nggak bisa lagi KKR. Ya kan? Corona ini kalau udah benar-benar normal, kan setelah corona dikatakan nggak ada, baru seperti biasanya, benar nggak? Haleluya. Nah disinilah diuji kita saudara. Ada amin. Apakah kita bertahan? Ibu-ibu, masa sekarang ini bertahan nggak imannya? Bertahan dan kuatlah saat pencobaan berganti-ganti. Meskipun kau tak mengerti. Apapun ceritanya, kita harus tetap bertahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Para sahabat bertahan, maka kita pertahankan ibadah kita. Apalagi sekarang jemaat, ya. Banyak gereja-gereja sekarang katanya kolektif berkurang, bahkan minus. Ada lagi gereja yang nggak berani lagi bikin kolektif saudara. Ya kalau ada, ya silakan. Kalau nggak ada juga, ya nggak apa-apa. Tetapi kita harus mempertahankan iman kita. Haleluya. Kita nggak tahu sampai kapan ini saudara. Tapi yang kita tahu, Yahweh kita
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahsyat tidak pernah berubah. Elia pada masa kesukaran dipelihara Yahweh. Amin. Ada berkat yang datang langsung, ada berkat yang dijemput oleh Nabi Elia ke rumah si Jan. Sudah ada? Yang mana berkat saudara sudah datang di masa corona? Dijemput atau datang langsung? Burung gagak. Kemarin ada videonya burung hantu pula katanya kan. Kutanya dua saksi, iya kok burung hantu nih? Semegan habis berapa? Haleluya. Jangan takut. Yakobus katakan Elia manusia biasa, sama seperti kita. Artinya pada masa kesukaran zaman Elia, kita bisa juga seperti Elia beriman sungguh-sungguh. Haleluya. Orang janda miskin pun bisa dijamah Tuhan untuk menolong Elia. Jadi jangan saudara kira hanya orang berduit, orang kaya. Orang miskin pun kalau Yahweh sudah jamah, bisa terjadi mujizat. Haleluya. Maka itu yang pasti dia terpelihara. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Mari. Tanda kedatangan Yahweh ini kita lihat sudah tanda-tandanya. Di mana banyak orang sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan kita sehingga menjadi tidak semangat, yang terdahulu menjadi terakhir. Kalau Wahyu katakan jangan seperti jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Ingatkan selalu pada kasih mula-mula. Kalau orang suami istri ibaratnya cinta pertama, udah kehilangan cinta pertamanya. Kalau dulu lengket kayak perangko katanya. Sekarang betul. Saya ada uang abang saya, ada uang abang melayang. Ya dipertahankan juga cinta kita. Tidak hanya cinta kepada Tuhan, cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami, cinta orang tua kepada anak, cinta anak kepada orang tua. Haleluya. Di sini saudara. Maka itu Bapak Ibu sekali lagi, mari bagi Yahweh tidak ada mustahil. Jangan takut. Mujizat masih terjadi. 5 roti, 2 ikan terjadi mujizat. Air menjadi anggur dan yang lain-lain. Yakinlah, asal kita taat saja firman Dia, pertahankan iman kita. Memang nggak segampang yang kita katakan, tapi ujian yang kau alami, pergumulan yang didatangkan, yang diizinkan Tuhan datang, tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita. Karena 1 Korintus 10:13, ujian itu adalah ujian-ujian biasa. Biasanya saudara. Kalau kita dalam Yahweh, kalau ada firman, ada Roh Kudus, seperti Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang keempat itu, ayat 16-17, penderitaan itu udah bisa dilihat. Ada di panci, mantap imannya. Corona ini nggak apa-apa samaku. Itu kita ingat. Haleluya. Yang ngeri kalau sempat virus rohani, iman kita kena virus mati, penyakitan, itu yang paling bahaya. Lihatlah di mana-mana banyak kesukaran terjadi dan dunia semakin sukar. Itu tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Maka kita harus bersyukur. Haleluya. Berjuangkan ibadah ya. Haleluya. Duit boleh tak ada, tapi doa jangan sampai tidak ada. Ibadah jangan sampai tidak ada. Penyembahan jangan sampai tidak ada. Seperti Habakuk kan masih ayatnya itu udah jadi emas kan? Sekalipun pohon ara, pohon anggur dan segala macam, tapi aku tetap beriak-riak kepadanya. Haleluya. Pohon ara, pohon anggur, zaitun mengecewakan, kandang kosong, lembu kosong, tetapi aku tetap beriak-riak, tetap bersemangat beribadah, beriak-riak. Masih bisa menyanyi? Nah, orang senyum pun apa ya? Lagunya lagu suka, segala puji syukur. Malaikat itu malas nengoknya. Jangan saudara kira ketika kita ibadah ada malaikat. Seperti pujian bersama malaikat di surga. Mari kita semangat.
Haleluya. Jangan habis ibadah mutu. Aneh, habis ibadah kok mutu. Seharusnya roh kamu akan eloja jalan nasorak asuh-asuh kamu. Berarti ketika kita sudah datang beribadah, makin senang kita. Istri itu nggak boleh mutu. Jangan makan kali dari duit. Korintus katakan anak rohani, orang rohani itu tidak bisa dididik orang duniawi. Haleluya. Harus beda anak Yahweh sama anak duniawi, orang yang tidak mengenal firman. Amin. Harus bersemangat. Roma katakan hendaklah rohmu masih menyala-nyala. Sampai Pak mengerti musik. Tutup. Makanya kaki dia pelita emas itu apinya harus dijaga. Jangan seperti kayu seminya. Ibarat tutup. Hidup sedang mati tanpa jangan. Roh harus menyala-nyala. Senin, Minggu, Rabu, Jumat, Senin sampai 7 hari roh kita tetap menyala. Amin. Amin. Sekalipun ya sekarang datang. Jangan kita amin aja, tapi perhatikanlah. Nanti kelihatan itu habis ibadah, mana yang menyala, mana yang bertimus-timus. Menyala dia tetap semangat. Apapun ceritanya, mau corona, mau apa segala macam, tetap percaya kepada Dia. Mari kita bersyukur, ya kita pertahankan. Sekali lagi, kita pertahankan ya, semangat sungguh-sungguh kepada Yahweh. Kita datang kepada Yahweh.